Oke, sudah kelihatan materinya, PowerPoint-nya? Sudah. Sudah. Nanti materi ini akan saya share di YouTube karena ini sudah saya rekam. Jadi kalau ada yang nggak ikut atau ada yang ketinggalan atau sinyalnya susah, bisa dilihat lagi di YouTube-nya jurusan. Oke, saya mulai. Kita di konsep dasar akuntansi. Silakan untuk kalian dibuka bukunya, diikuti penjelasan saya. Ini adalah peta konsep di konsep dasar akuntansi. Jadi nanti yang akan kita bahas antara lain ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama sendiri adalah pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada menurut ahli, berbagai sudut pandang, kegiatan akuntansi, dan sifat akuntansi. Berikutnya nanti ada namanya tujuan dan peran akuntansi. Tujuan dan peran akuntansi ini nanti kita akan membahas lebih detailnya lagi tentang tujuan utama akuntansi itu apa, peran akuntansi umum, akuntansi dalam kegiatan usaha, dan peran akuntansi bagi pihak manajemen. Lalu yang ketiga, ada pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, antara lain pihak internal dan pihak eksternal. Selanjutnya ada namanya profesi akuntansi. Profesi akuntansi ini nanti secara detail akan membahas tentang bidang pekerjaan profesi akuntansi, spesialisasi bidang akuntansi, dan etika profesi akuntan. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada prinsip dasar akuntansi. Di sini nanti kita akan membahas tentang prinsipnya bagaimana dan konsep dasarnya bagaimana. Oke, yang pertama kita ke pengertian. Pengertian menurut ahli. Nah, di sini saya tambahi, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya yang saya keluarkan hanya 3, karena yang paling sering keluar ketika ujian, baik itu ujian yang saya buat sendiri soalnya, atau ujian yang dibuatkan oleh pemerintah soalnya. Kalau tentang pengertian akuntansi yang sering keluar, yang pertama ini, AICPA, dan yang kedua adalah AAA, dan yang ketiga adalah Niswonger, Fish, and Warren. Ini. Oke, saya bacakan yang pertama. Yang Sumarsono dan ini yang Kiso ini nggak saya baca. Yang pertama menurut American Institute of Certified Public Accountant. Jadi akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran dengan cara dan nilai uang yang signifikan, transaksi dan peristiwa yang setidaknya sebagian bersifat keuangan dan menafsirkan hasilnya. Kata kuncinya ada di seni di awal ini. Berikutnya, kalau menurut American Accounting Association, ini adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Di sini kata kuncinya ada di proses di awal ini. Proses pengidentifikasian, ini lebih ke sininya. Berikutnya menurut Niswonger, Fish, and Warren, yaitu proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Di sini kata kuncinya proses mengenali. Jadi silakan kalau ingin menghafalkan pengertian akuntansi menurut AICPA, hafalkan kata kuncinya dulu, seni. Berikutnya silakan kalian baca bolak-balik agar nanti mengikuti seni pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran dengan cara nilai uang yang signifikan. Cukup itu saja sudah benar kalau misalkan saya mengatakan tes lisan ya. Berikutnya kalau yang AAA itu proses pengidentifikasian. Jadi yang pertama nanti akan proses pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan. Sudah gitu aja sudah benar. Berikutnya yang Niswonger ini proses mengenali, mengukur dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat. Nah, ketika ada soal di pilihan ganda, misalkan akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian. Nah, pengertian tersebut berdasarkan pengertian menurut para ahli adalah siapa, oleh siapa, pengertian oleh siapa, menurut siapa. Nah, jadi kalau seni berarti AICPA, cari yang pilihannya adalah AICPA. Jadi seperti itu. Berikutnya ada pengertian akuntansi dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, ditinjau dari segi pemakainya. Akuntansi menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien
dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas. Kalau ditinjau dari proses kegiatan, itu prosesnya. Bagaimana proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Berikutnya kalau dari segi bahasa, proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan dari pemakai informasi tersebut. Sedangkan kalau dari segi prosedural, suatu teknik atau seni untuk mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan, serta menganalisa hasil dari teknik tersebut berupa transaksi yang bersifat keuangan dalam nilai mata uang. Kegiatan akuntansi. Nah, ini harus kalian hafal. Hafal benar-benar. Jadi kegiatan akuntansi itu nanti kita mulai dari namanya pencatatan. Apa yang dilakukan di pencatatan? Yang dilakukan di pencatatan adalah di sini adalah kita akan melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Yang dimasukkan ke dalam jurnal adalah dokumen transaksi atau bukti transaksi. Bukti transaksi contohnya, coba kalian yang ngasih contoh. Ngomong siapa yang bisa menyebutkan contoh bukti transaksi? Saya, Pak. Apa? Kwitansi. Kwitansi. Saya transfer uang. Transfer uang. Saya, Pak. Ya. Setruk bank. Setruk bank. Terus, ada lagi? Ada lagi? Ketika kalian datang ke Indomaret, kalian akan mendapatkan struk atas pembelian barang, itu kan? Jadi, bukti transaksi itu macam-macam. Ketika kalian membeli barang, dapat namanya struk pembayaran, kalian sudah membayar. Ketika kalian menjual barang, kalian adalah pedagang, nanti kalian akan mengeluarkan struk untuk penjualan. Ketika kalian melakukan transfer, kalian akan mendapatkan bukti transfer. Ketika apalagi ya gitu. Ketika kalian akan melakukan pembayaran secara tunai, nanti kalian akan mendapatkan kwitansi. Tuh, macam-macam. Nah, jadi nanti bukti transaksi tersebut, macam-macam bukti transaksi, nanti akan kita masukkan ke dalam namanya buku harian atau jurnal. Nah, buku harian yang dimaksud itu bukan tentang kehidupan kalian sehari-hari, saya berangkat ke sekolah dan lain sebagainya, bukan. Tapi nanti isinya adalah tentang jurnal keuangannya. Ada debit, ada kredit. Ada yang pernah dengar debit dan kredit? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar kata-kata itu? Gimana? Dengar apa, Pak? Debit dan kredit. Ada yang pernah dengar debit dan kredit? Pernah. Gimana? Pernah. Di mana? Pernah kalau mendengar. Kamu pernah dengar waktu gimana? Waktu di mana? Siapa tadi yang ngomong? Halo? Pernah dengar? Kamu pernah dengar di mana? Debit dan kredit? Siapa tadi yang ngomong? Siapa tadi yang ngomong itu? Pernah dengar debit dan kredit? Ada yang pernah mengetahui secara langsung atau melihat secara langsung debit dan kredit? Sudah? Tidak ada? Tadi yang ngomong siapa ya tadi? Coba ngaku. Halo? Kenapa menghilang yang ngomong tadi? Udah ya, saya lanjutkan aja. Jadi intinya di pencatatan itu kita masukkan ke jurnal. Di pencatatan itu
kita punya sistem pencatatan itu macam-macam ya. Ada tiga. Yang pertama adalah sistem tunggal, di mana kalau tunggal itu isinya hanya ada saldo. Kalian melakukan pencatatan pengeluarannya berapa, penerimaan berapa, lalu saldonya sisa berapa. Sedangkan kalau yang pencatatan yang kedua, sistem pencatatan yang kedua adalah berpasangan atau ganda atau double entry ya. Jadi double entry itu maksudnya nanti pencatatannya ada dua sisi antara sisi kanan dan sisi kiri, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Nah, antara sisi debit dan sisi kredit itu harus namanya balance ya atau seimbang. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu ada sistem pencatatan triple entry. Di triple entry itu adalah gabungan dari single dan double. Ada namanya debit kredit dan ada namanya saldo. Yang sering kita pakai adalah yang double entry. Silakan mungkin ditambahi catatan kecil di sticky note atau bagaimana ditempel di atasnya kegiatan akuntansi ini. Lalu berikutnya di sini selain sistem pencatatan pembukuan tadi ada single, double, dan triple itu ada metodenya. Jadi metodenya itu ada dua metode pencatatan ke dalam jurnal yaitu metode cash basic atau metode cash dan metode accrual basic atau metode accrual. Apa bedanya? Kalau cash basic itu metodenya adalah kita mencatat yang ada uang cashnya saja ketika kita mengeluarkan uang dan ketika kita menerima uang. Itu saja. Tapi kalau yang accrual basic itu kita akan mencatat semua transaksi. Baik itu yang ada pengeluaran kasnya atau ada uang yang keluar atau ada uang yang kita terima atau kita melakukan transaksi utang, kita melakukan transaksi piutang kepada customer kita semua akan mencatatnya meskipun tidak ada uangnya. Itu perbedaannya. Yang biasanya dipakai itu adalah yang accrual basic. Jadi itu. Kita lanjutkan lagi ke penggolongan. Jadi setelah kita membuat namanya jurnal, jurnalnya itu, maaf saya ulangi lagi, jurnalnya itu dalam bentuk jurnal umum namanya. Kalau bentuknya nanti akan saya share, tolong diingatkan. Nah, selain jurnal umum itu ada namanya lagi namanya jurnal khusus. Jurnal khusus itu dikhususkan untuk beberapa transaksi-transaksi saja. Contohnya jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini contoh transaksi pembelian secara tunai dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Jadi jurnal pengeluaran kas digunakan untuk pembelian secara tunai atau pengeluaran-pengeluaran kas secara tunai. Berikutnya ada untuk jurnal penerimaan kas. Kalau kita membeli barang ada nama secara kredit ya, membeli barang secara kredit ada namanya jurnal pembelian. Kalau kita melakukan penjualan secara kredit ada namanya jurnal penjualan. Dan kalau kita menggunakan uang kecil atau kas kecil, kita menggunakan jurnal kas kecil. Jadi nggak terlalu ribet dulu, kamu mikirnya ke situ, kamu bayangkan jurnal umum saja dulu. Berikutnya dari jurnal umum, di tahap pencatatan, kita akan melakukan penggolongan. Di kegiatan penggolongan, di sini kegiatan mengelompokkan transaksi keuangan perusahaan ke dalam perkiraan buku besar. Buku besar itu yang seperti apa? Bukan bukunya yang buku besar, bukan buku yang kalian pegang sekarang, itu bukan buku besar namanya. Itu namanya buku folio. Kalau buku yang tebel itu namanya buku tebel, buku pelajaran. Nah, kalau yang buku besar yang ada di akuntansi, nanti kolomnya bentuknya eh, terbagi dari setiap akun-akun saja. Bentuknya satu tabel, satu tabel, satu tabel, gitu saja. Kalau ukurannya nggak besar banget, ya mungkin mungkin 10 kali 5 cm lah. Jadi kamu catat di buku tulis ya cukup. Satu lembar folio itu bisa terisi 5 sampai 6 buku besar biasanya. Kalau kita mencatat buku besar, kita menggolongkan dulu. Misalkan di jurnal itu ada transaksi pengeluaran kas sebanyak 5 kali. Maka kita jumlahkan akun-akun kasnya tadi, kita golongkan ke dalam buku besar. Tuh ceritanya. Setelah kita masuk di buku besar, berikutnya kita melakukan tahapan peringkasan atau summarizing. Di summarizing ini kegiatan untuk meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan ke buku besar. Jadi tadi kita pengeluaran 5 pengeluaran yang ada di jurnal sudah kita golongkan di buku besar, kita jumlahnya di buku besar. Hasilnya kita masukkan ke dalam tahap peringkasan dalam bentuk neraca saldo.
Setelah terbentuk namanya neraca saldo, kita melakukan kegiatan yang terakhir adalah pelaporan atau reporting. Nah, di report ini kita melakukan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun antara lain adalah laba rugi, perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan laba rugi ini isinya adalah apakah kita ketika melakukan kegiatan operasional mengalami keuntungan atau laba atau kita mengalami kerugian. Nah, di situ kita tahu. Untuk mencari laba atau rugi, kita perlu menyelesaikan namanya pendapatan dan beban. Berapa pendapatan yang kita dapat, berapa beban yang kita keluarkan. Kalau misalkan pendapatan yang kita dapat lebih besar dari beban yang kita keluarkan, artinya adalah kita untung atau laba. Sebaliknya, kalau kita beban yang akan kita keluarkan besar dan pendapatan yang kita terima kecil, itu artinya kita rugi. Nah, berikutnya laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas ini adalah laporan perubahan modal. Jadi kita awal itu membentuk modal berapa? Misalkan kita membentuk modal untuk perusahaan kita sebesar 10 juta. Lalu kita beroperasi, kita mendapatkan laba 5 juta. Maka laba tadi mungkin yang 2 juta kita bagi, yang 3 juta kita buat modal untuk tahun selanjutnya. Maka yang 3 juta akan menambahkan modal awal yang awalnya adalah 10 juta. Sehingga modal yang sekarang berubah menjadi 13 juta. Itu namanya laporan perubahan modal. Selanjutnya laporan neraca. Jadi di laporan neraca ini kita disuruh mencari keseimbangan antara harta dan utang serta modal kita. Rumusnya adalah harta sama dengan utang plus modal. Artinya, harta yang kita miliki harus seimbang dengan utang yang kita miliki serta modal yang kita miliki. Gimana kalau misalkan kita lebih besar hartanya daripada utang dan modal? Itu namanya nggak balance, di neraca nggak boleh. Namanya neraca itu kan kata lain dari neraca adalah timbangan. Timbangan itu kalau kamu beli 1 kilo ya harus sesuai dengan timbangannya 1 kilo pas. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Gitu kan. Jadi seperti itu konsepnya di neraca. Sedangkan kalau untuk laporan arus kas adalah laporan yang berisikan tentang aliran-aliran uang masuk dan uang keluarnya saja yang ada di perusahaan. Yang terakhir di sini adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini adalah catatan atas semuanya yang ada di laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas. Misalkan di laba rugi ada pendapatan A diterima dari apa saja. Itu kita launya di catatan atas laporan keuangan. Intinya catatan atas laporan keuangan adalah rincian dari semua laporan. Lanjut ke sifat akuntansi. Sifat akuntansi di sini ada macam-macam. Ada sebagai ideologi. Maksudnya sebagai ideologi ini pihak yang menganggap akuntansi sebagai ideologi menganggap akuntansi adalah alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. Tuh. Sedangkan kalau yang dari sebagai bahasa, akuntansi adalah bahasa perusahaan yang dapat mengkomunikasikan suatu perusahaan yang dilaporkan akuntansi yang dilaporkannya. Tuh. Berikutnya, untuk yang sebagai catatan historis, maksudnya adalah sebagai sarana untuk memberikan gambaran sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukan dengan lingkungannya di masa lalu. Selanjutnya lagi, sebagai realitas ekonomi. Jadi di sini dianggap dapat memberikan gambaran realitas ekonomi nyatanya maksudnya nyata tentang ekonomi perusahaan pada saat ini sehingga laporan akuntansi dianggap menggambarkan situasi ekonomi perusahaan yang sekarang. Berikutnya yang sebagai sistem informasi. Sebagai sistem informasi di sini teknik yang menggambarkan proses menghubungkan sumber data dengan para penerima informasi melalui channel komunikasi. Berikutnya yang sebagai komoditas adalah barang yang dapat dijual kepada konsumen karena daya gunanya. Jadi selanjutnya lagi sebagai sistem pertanggungjawaban. Di sini akuntansi dapat dijadikan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan suatu entitas atau perusahaan. Yang terakhir akuntansi sebagai teknologi.
di sini adalah bagian dari praktek. Jadi jika akuntansi dianggap sebagai teori, maka agar dapat dipakai untuk mempengaruhi lingkungan sosial, akuntansi harus diolah menjadi teknologi terlebih dahulu. Itu sifat-sifat akuntansi. Nah, berikutnya kita ke piramida terbalik. Ini adalah ringkasan dari semua materi konsep dasar akuntansi. Kita bacanya dari level yang paling bawah sendiri, yaitu di first level. Di sini ada the why, purpose of accounting. Jadi ini bagaimana, kenapa tujuan akuntansi itu bagaimana sebenarnya. Nah, di sini sudah dijelaskan. Objektif atau tujuan utamanya adalah ini menyajikan informasi akuntansi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Provide information about the reporting entity that is useful to present and potential equity investor, lenders, and other creditor in their capacity as capital provider. Jadi intinya di sini adalah eh, informasi yang akan dibuat atau disusun sebagai laporan yang sangat berguna, useful ini, untuk mempresentasikan potensi modal ekuitas dari investor, lenders, dan order creditor atau kreditur, dan kapasitas lainnya. Ya, jadi lebih ke sini kalau di dalam bahasa Indonesianya ya. Intinya menyajikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain tadi ada investor, ada lenders, ada kreditur, dan ada pihak-pihak lainnya yang membutuhkan informasi akuntansi. Itu tujuan utamanya. Nah, sedangkan di second level, di sini ada namanya kualitatif karakteristik. Ada fundamental qualities dan enhancing qualities. Nah, di sini ada elemennya, elemen dari laporan keuangan atau elemen dari akuntansi itu adalah ada aset, liabilities, equity, income, dan expense. Aset itu adalah harta, liabilities itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan atau hutang, equity itu adalah modal dari perusahaan, sedangkan income itu adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Sedangkan expense itu adalah beban yang ditanggung oleh perusahaan yang harus dibayarkan. Tuh. Nah, di sini juga ada tujuan kualitatif laporan keuangan meliputi relevan, dapat dimengerti, dapat diverifikasi, netral, tepat waktu, dapat dibandingkan, dan lengkap. Selanjutnya kita ke third level atau level yang ketiga adalah the how implementation. Bagaimana implementasinya? Nah, cara mengimplementasinya kita harus mengikuti beberapa asumsi dasar akuntansi, mulai dari economic entity, going concern, monetary unit, periodicity, accrual, serta prinsipalnya. Prinsip akuntansinya bagaimana? Measurement, revenue recognition, expense recognition, dan full disclosure. Nah, di sini ada constraint. Constraint-nya adalah kendala atau konsentrasinya kemana? Biaya atau cost. Nanti akan saya jelaskan lebih rincinya di berikutnya, di slide berikutnya. Ini silakan benar-benar kalian gambar yang bagus ya, di warna gitu. Jangan hanya cuma garis-garis saja. Pokoknya yang menarik. Pengertiannya nanti silakan digaris-garis sendiri di sini. Oh ini economic entity apa, going concern apa. Jadi silakan kalian variasi sendiri. Nanti ditempel di mana tempat kalian yang paling sering kalian singgahi. Mungkin kalian senang belajar di meja belajar kalian. Di meja belajar kalian mungkin mulai ditempel ini. Nanti ada lagi kok yang harus ditempel selain ini. Selanjutnya ini tujuan umumnya. Di saat nanti kalian baca sendiri kalau tujuan umumnya. Berikutnya kita ke tujuan kualitatif laporan keuangan. Jadi yang pertama ada relevan. Maksudnya relevan ini kita perlu memilih metode pengukuran dan pelaporan akuntansi keuangan yang dapat membantu para pemakai data akuntansi keuangan. Jadi kita harus benar-benar memilih dengan tepat agar laporan keuangan yang kita sajikan itu relevan atau sesuai. Tuh. Selanjutnya adalah dapat dimengerti.
Dapat dimengerti ini adalah bentuk laporan keuangan dan istilah-istilah yang digunakan harus disesuaikan dengan batas kemampuan pemakai dalam menangkap pengertiannya. Jadi di sini kita menggunakan elemen-elemen akuntansi yang dapat dimengerti oleh beberapa pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Seperti halnya tadi ada aset, liabilities, ada equity, ada income, dan ada expense. Jadi nanti diharapkan kalian adalah salah satu dari pihak yang membutuhkan informasi akuntansi ini. Kalian belajar semua tentang ilmu yang ada di akuntansi ini agar mengerti bagaimana cara membaca laporan keuangan. Berikutnya dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya. Laporan keuangan harus disusun secara objektif sehingga dapat diuji kebenarannya oleh pengukuran independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Jadi, laporan keuangan yang disusun ini harus diaudit lagi atau diperiksa atau diuji benar atau salahnya. Jadi, keuangan nyata yang ada di perusahaan misalkan sekian, setelah diuji atau diverifikasi ternyata lebih atau ternyata kurang, maka kita harus melakukan koreksi atau pembetulannya. Berikutnya, netral. Laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan pemakai secara umum. Netral ya, tidak lebih memberatkan kepada pihak internal atau lebih memberatkan menitik beratkan ke pihak eksternalnya. Jadi netral bersifat secara umum. Berikutnya tepat waktu. Informasi harus tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan menghindari penundaan pengambilan keputusan penting. Jadi intinya dalam 1 tahun anggaran itu dimulai dari bulan Januari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Jadi di tanggal 31 Desember itu sudah harus share namanya annual report atau laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu. Kalau misalkan molor bagaimana? Misalkan molor di bulan Januari tahun berikutnya, maka nanti akan mengganggu pekerjaan di tahun periode akuntansi selanjutnya. Berikutnya dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan, laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama atau dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan yang sejenis pada periode yang sama. Maksudnya di sini kita perlu membandingkan apakah laporan keuangan yang dibuat pada tahun 2020 ini lebih baik daripada tahun 2019. Mungkin yang 2019 mengalami laba sebesar sekian 10 juta misalkan. Ternyata pada laporan tahun 2020 mengalami laba sebesar 15 juta. Berarti artinya dapat dibandingkan bahwa laporan keuangan yang pada tahun 2020 ini lebih baik karena bisa menghasilkan laba dengan persentase kenaikan 50%, yaitu bertambah 5 juta. Selanjutnya lengkap. Lengkap ini adalah laporan keuangan harus memenuhi standar pengungkapan yang memadai. Ada 5 tadi, laporan itu harus lengkap. Mulai dari laba rugi, neraca. Setelah neraca ada namanya, laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, peran akuntansi secara umum. Kalau secara umum, akuntansi itu menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, perbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, mengurangi biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Peran akuntansi dalam kegiatan usaha itu ada pengendalian keuangan. Di dalam pengendalian keuangan ini maksudnya peran akuntansi itu digunakan untuk mengendalikan ya tadi elemen-elemen akuntansi ya. Ada aset, liabilities, equity, income, dan expense tadi. Itu dikendalikan oleh namanya akuntansi ini. Berikutnya operasi perusahaan. Jadi akuntansi ini adalah berperan penting sebagai kegiatan operasional perusahaan. Kalau tidak ada akuntansi, kegiatan operasional perusahaan akan menjadi semrawut atau tidak terarah ya, karena kalau keuangan tidak ditata, maka ya tahu sendiri, maka labanya tidak diketahui, yang utang ke kita nanti tidak diketahui, piutangnya juga tidak diketahui, dan lain sebagainya. Berikutnya, peran akuntansi dalam kegiatan usaha yang selanjutnya adalah pelaporan.
Di sini maksudnya adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menilai kinerja perusahaannya. Jadi dari laporan keuangan nanti, oh ternyata labanya kurang tinggi, belum sampai ke targetnya. Jadi di situ peran akuntansi harus lebih mungkin biar bisa mendapatkan labanya, produksinya lebih inovasi lagi, mungkin dikasih beberapa macam yang lagi-lagi trending pada masa sekarang agar bisa merajai di pasar sehingga mendapatkan laba yang diinginkan atau ditargetkan. Berikutnya perencanaan, itu tadi perencanaan ya, membuat inovasi. Berikutnya kita ke peran akuntansi bagi pihak manajemen. Kalau bagi pihak manajemen, akuntansi itu dapat melindungi harta perusahaan, lalu penyusunan rencana kegiatan perusahaan di masa yang akan datang, dan datang. Berikutnya yang ketiga, pengukuran penghasilan perusahaan dalam kurun waktu tertentu, dan yang keempat adalah pengawasan kegiatan perusahaan. Selanjutnya, kita ke pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Siapa saja pihak-pihaknya? Ada dua pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internalnya itu semua yang ada di perusahaan. Kalau di sekolah berarti semua yang ada di sekolah. Tuh. Apakah sekolah ada akuntansinya? Ada. Karena sekolah menggunakan uang anggaran dari pemerintah kalau sekolah negeri. Nah, apakah lembaga-lembaga kecil seperti supermarket ada akuntansinya? Ada juga. Jadi semua perusahaan dan lembaga itu membutuhkan atau membuat namanya informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Siapa yang ada di pihak internalnya? Yaitu adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham, pemilik supermarket, pemilik sekolah, dan lain sebagainya, pemilik lembaga. Berikutnya, yang kedua adalah pegawai-pegawainya. Yang ketiga, mungkin kalau di perusahaan ini lebih ke perusahaannya, ada manajer produksi, ada manajer pemasaran. Dan yang kelima, ada berbagai pihak internal dalam perusahaan lainnya, atau lembaga dan perusahaan atau lembaga lainnya. Berikutnya, pihak eksternal. Pihak eksternal ini contohnya adalah kreditur, investor, pemerintah, masyarakat, pemasok, dan pelanggan. Kita hubungkan sekarang di pihak internal. Kalau di pihak internal, di pemilik perusahaan atau pemegang saham itu digunakan untuk berapa harta yang dimiliki oleh perusahaan ini. Itu informasi akuntansi yang dibutuhkan. Untuk pegawai mungkin untuk mengetahui berapa gaji yang akan didapat oleh si pegawai tersebut. Manajer produksi mungkin untuk mengetahui kira-kira perusahaan kita mampu memproduksi berapa banyak produk seperti itu. Pemasaran juga seperti itu. Kira-kira kita akan memasarkan produk sejumlah berapa unit untuk menentukan keputusan-keputusan ya. Dan yang di pihak eksternal, yang pertama ada kreditur. Kreditur ini adalah orang yang meminjam. Berikutnya investor. Investor ini adalah orang yang akan menanamkan modal berupa saham ke perusahaan kita. Lalu yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah ini hubungannya dengan pajak ya. Jadi nanti kita sebagai perusahaan akan membayarkan pajak berapa ke pemerintah. Lalu masyarakat. Masyarakat ini mungkin untuk mengetahui perusahaan tersebut dikategorikan perusahaan besar, kecil, atau sedang, atau menengah, itu dilihat dari laporan keuangannya, dari informasi akuntansinya. Pemasok itu orang yang memasokkan barang ke perusahaan. Lalu pelanggan itu adalah orang yang membeli atau langganan ke perusahaan kita. Jadi seperti itu. Berikutnya profesi-profesi akuntan. Profesi akuntansi itu ada macam-macam. Di sini adalah akuntan publik. Akuntan publik ini tugasnya sebagai pemeriksa ya, pemeriksa atau auditing, memeriksa laporan keuangan, mengoreksi ada kesalahan atau tidak. Berikutnya akuntan pajak. Akuntan pajak ini orang yang bekerja di kantor pajak. Contohnya mungkin kalau di sekitar sini di Batu itu ada kantor pajak Pratama di daerah Bumiaji. Jadi orang yang bekerja di situ sebagai eh, admin pajak atau sebagai tenaga tenaga input pajak, SPD dan lain sebagainya itu bisa disebut sebagai akuntan pajak.
Selanjutnya ada kantor jasa keuangan. Contohnya kantor jasa keuangan itu macam-macam. Ada perusahaan semacam kayak asuransi, itu jasa keuangan juga. Pegadaian, pegadaian itu adalah jasa keuangan juga. Jadi akuntansi itu lingkupnya luas sebenarnya. Selanjutnya lagi ada akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan itu yang ada di jajaran direksi mulai dari direktur, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer-manajer lainnya yang dibutuhkan perusahaan dan dibawahi oleh pegawai dan lain-lainnya. Itu di perusahaan. Terus berikutnya akuntan pemerintahan. Akuntan pemerintahan itu adalah akuntan yang kerja di desa. Seperti perangkat desa, bagian bendahara desa, atau kaur keuangan, itu adalah akuntan pemerintahan. Akuntan pendidik adalah guru, sedangkan teknisi akuntansi ini lebih luas lagi. Teknisi akuntansi ini ada di mana-mana, jadi dia bisa bekerja di lembaga, bisa bekerja di pemerintah, bisa bekerja di publik, bisa bekerja di pajak, dimanapun. Jadi teknisi akuntansi ini adalah orang yang tugasnya menyusun laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada spesialisasi akuntansi atau bidang akuntansi berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini adalah bidang akuntansi yang tujuannya mengolah data keuangan menjadi laporan keuangan internal maupun eksternal. Yang kedua adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini adalah bidang akuntansi yang menyiapkan data transaksi keuangan yang berhubungan dengan biaya-biaya dalam proses produksi untuk penetapan harga pokok barang yang diproduksinya. Nanti kalian akan mendapatkan pelajaran-pelajaran ini. 4 ini semuanya kalian akan dapat nanti. Akuntansi perpajakan, saya lanjutkan dulu bacanya. Bidang akuntansi yang tujuan laporan keuangannya untuk dasar penentuan pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungan untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Berikutnya akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang tujuannya untuk penyusunan anggaran pada periode tertentu di masa yang akan datang dan membandingkan hasil operasi dengan rencana yang telah ditetapkan. Kalian nanti akan mendapatkan pelajaran akuntansi keuangan di kelas 11 dan 12, akuntansi biaya di kelas 12, perpajakan di kelas 11, 12, anggaran akan dapat di kelas 11 dan 12. Yang nanti yang akan dibahas adalah rincian tentang mengolah data keuangan. Baik itu bagaimana cara melakukan utang, bagaimana cara melakukan piutang, jenis-jenisnya apa saja, kas juga bagaimana pengeluaran dan penerimaannya, lalu lainnya mungkin seperti aset tetap atau perlengkapan. Intinya semua yang ada di sekitar kalian akan dibahas. Misalkan di depan kalian sekarang ada meja. Meja itu adalah aset tetap yang memiliki umur ekonomis atau bisa dipakai lebih dari 1 tahun. Itu perlu dihitungkan juga di akuntansi keuangan. Kamu beli meja berapa? Lalu tahun berikutnya sisa berapa harganya? Misalkan bupil dikit atau ada mungkin kemakan rayap sedikit. Jadi artinya harga perolehan yang awalnya 10 juta bisa turun menjadi 9 juta. Sampai nanti sudah meja tersebut tidak bisa dipakai, sisa harganya mungkin bisa menjadi 500.000 atau berapa. Jadi seperti itu. Nanti akan membahas itu di akuntansi keuangan. Di akuntansi biaya, nanti kalian akan dikenalkan tentang bagaimana proses produksi. Jadi proses produksi itu diawali dengan bahan mentahnya dulu ya. Jadi awalnya kamu nanti, misalkan perusahaan roti ya, roti itu awalnya bentuknya adalah tepung. Jadi nanti ada biaya yang paling awal sendiri, yang paling utama adalah biaya bahan baku dalam bentuk tepung. Nah, untuk menjadikan sebuah roti, tepung tersebut perlu namanya orang, yaitu perlu namanya biaya tenaga kerja untuk mengelola tepung menjadi roti. Selanjutnya, selain kalian membutuhkan tenaga kerja atau orang untuk menghasilkan roti, perlu adanya mesin dan aset-aset tetap lainnya. Untuk pemasaran mungkin butuh kendaraan. Jadi ada namanya biaya overhead pabrik. Jadi ada 3 biaya nanti yang akan dikenalkan di akuntansi biaya di kelas 3. Berikutnya di perpajakan, nanti kalian akan dikenalkan bagaimana perpajakan dasarnya itu seperti apa, kalau mau membayar pajak seperti apa, cara melapor pajak seperti apa,
dan lain sebagainya nanti diperbacakan. Di anggaran nanti kalian akan diajari tentang keuangan yang ada di desa dengan program kunjung desa itu dan selain itu nanti kita akan membahas tentang anggaran keuangan yang ada di dinas, kota-kota atau di pemerintah provinsi. Selanjutnya masuk lagi ke spesialisasi akuntansi di berdasarkan tujuannya. Kalau berdasarkan tujuannya di sini pertama ada sistem akuntansi, bidang akuntansi yang bertujuan menetapkan prosedur pengendalian data keuangan sehingga proses pencatatan akuntansi dapat berjalan cepat, efektif, dan efisien. Terus yang selanjutnya ada auditing. Auditing ini yang kerjanya akuntan publik tadi, yaitu dia memeriksa secara bebas atas data-data akuntansi dengan maksud meneliti kecermatan, kebenaran, catatan bukti transaksi perusahaan, dan menilai kebenaran laporan keuangan periode tertentu. Yang ketiga ada akuntansi pemerintahan atau government accounting. Ini orang yang kerjanya di lembaga-lembaga pemerintah atau badan-badan pemerintah. Berikutnya ada manajemen accounting. Ini adalah orang yang bidang pekerjaannya di perusahaan sebagai manajer produksi atau manajer pemasaran dan lain sebagainya. Selanjutnya di bidang akuntansi berdasarkan profesinya, ini ada publik, ada private accountant atau akuntan internal, ada akuntan pemerintah, government accountant lagi, dan akuntan pendidik. Publik ini pemeriksaan atau auditing seperti tadi, lalu internal ini yang ada di perusahaan, lalu yang pemerintahan ini yang bekerja di lembaga pemerintah atau badan pemerintahan, akuntan pendidik ini akuntan yang sebagai guru atau yang mengajar akuntan di sekolah. Berikutnya etika profesi akuntan ya, akuntan di sini. Etika profesi adalah standar sikap yang disusun secara praktis, realistis, dan idealis bagi para anggota profesi tersebut. Kalian sudah dapat pelajaran etika profesi, biasanya saya yang megang, sekarang yang megang Mbak Yunis. Nanti harusnya seru ya di etika profesi akuntansi itu. Kalian diajari bagaimana sih cara berpakaian selayaknya akuntan itu yang baik dan benar. Kalau mendidik itu pakaiannya seperti apa, perilakunya seperti apa, sikapnya seperti apa. Kalau akuntan keuangan di perbankan itu seperti apa, pemerintahan seperti apa dan lain sebagainya. Macam-macam lah di sana nanti. Intinya di sini adalah standarnya, standar sikapnya itu disusun secara praktis, realistis, dan idealis itu yang seperti apa. Kamu harus menggunakan tampilan yang seperti apa, harus disiplin yang seperti apa yang harus kalian kerjakan, etika profesinya seperti itu. Ada beberapa kode etik profesi akuntan yang disusun oleh IAI. Jadi IAI ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Silakan kalian mumpung masih baru di akuntansi, silakan kalian cari Facebooknya, cari Instagramnya, cari informasi tentang IAI. Di situ nanti banyak hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi. IAI sendiri di setiap provinsi itu ada. IAI Jawa Timur, IAI Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Nah, di setiap kota juga ada IAI cabang Malang, IAI cabang Surabaya. Biasanya hanya cabang besar sih. Kalau yang kota-kota kecil tidak terlalu ada biasanya. Tuh. Silakan kalian cari. Saya dulu pernah ikut eh, hanya beberapa kali saja. Berikutnya saya nggak lanjut lagi. Itu kalian nanti kalau bisa masuk di IAI nanti akan menjadi anggota junior. Junior Accounting Ikatan Akuntansi Indonesia. Berikutnya, kode etiknya yang pertama adalah harus bertanggung jawab, memiliki integritas yang tinggi, harus berobjektif, independen, cermat dan teliti, lalu profesional, tidak kepentingan publik, lalu kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan standar teknis. Tanggung jawab, seorang akuntan harus bertanggung jawab untuk kepentingan publik, sama dengan yang ini, kepentingan publik. Integritas, seorang akuntan harus menjalankan tugasnya dengan penuh kejujuran untuk menjaga kepercayaan publik. Berikutnya,
Objektif, seorang akuntan mampu mengungkap data apa adanya, pokoknya sesuai dengan kenyataan. Lalu independen, independen ini seorang akuntan harus bebas pengaruh, tidak dikendalikan pihak-pihak lainnya, tidak tergantung pada pihak lainnya. Harus punya prinsip dan harus mandiri. Berikutnya cermat dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Karena kalau tidak cermat dan tidak teliti, maka laporan keuangan akan eh, kalah isunya. Karena kalau kalian ketika ini saya tidak menakut-nakuti, ketika kalian membuat siklus akuntansi, kalian sudah sampai laporan keuangan dan laporan tersebut salah, itu ada kaitannya dengan jurnal, maka kalian akan kembali lagi ke jurnal, buku besar, neraca saldo lagi, kembali lagi ke awal. Jadi seperti itu. Jadi harus melakukan kode etik cermat dan teliti. Berikutnya profesional. Profesional ini adalah dalam memutuskan pemberian jasa harus spesifik dan harus mempertimbangkan etika profesional lainnya. Berikutnya kita ke prinsip dasar akuntansi. Ini yang level 3 di piramida terbalik. Prinsip dasar akuntansi itu di sini ada 10. Yang pertama prinsip entitas ekonomi atau economic entity. Di piramida terbalik itu kalau nggak salah ada 5. Di sini sudah dijabarkan ada 10. Yang pertama pemisahan yang jelas antara aset usaha dan juga aset pemilik usaha untuk memudahkan pencatatan transaksi keuangan. Jadi di prinsip pertama ini, kalau untuk perusahaan ya perusahaan sendiri, jadi asetnya nggak boleh digabung dengan pemiliknya. Misalkan pemilik itu mempunyai rumah, mempunyai kendaraan pribadi senilai 1 M. Lalu di perusahaan asetnya sebesar 2 M. Itu nggak boleh digabungkan. Harus berprinsip entitas ekonomi. Untuk usaha, untuk usaha, untuk pribadi, untuk pribadi. Yang kedua adalah prinsip periode akuntansi. Disebut juga dengan prinsip kurun waktu, penilaian, pelaporan keuangan, dan proses akuntansi dibatasi periode waktu tertentu dan konstan. Artinya, periode akuntansi itu bisa dilakukan secara bulanan, semesteran, triwulan, atau selama satu periode akuntansi atau 1 tahun ya. Biasanya memang kalau di perusahaan itu periode akuntansinya mulai bulan 1 Januari sampai 31 Desember dalam tahun berjalan 2020, 21 terus gitu, konstan. Yang ketiga adalah prinsip satuan moneter. Akuntansi hanya mencatat dalam nilai mata uang, bukan faktor kualitatif seperti mutu, kinerja, prestasi, dan lainnya. Intinya di akuntansi itu tidak menilai namanya kinerjanya, mutunya, prestasinya, dan lainnya. Tapi yang dinilai dari prinsip satuan moneter ini adalah mata uangnya. Mata uangnya menggunakan apa? Di akuntansi biasanya menggunakan namanya single currency atau satu mata uang. Mata uang tunggal. Kalau rupiah ya rupiah. Kalau misalkan mau dikonversikan atau dijadikan menjadi dolar ya kita kurs dulu menjadi dolar. Terus selanjutnya kita ke 4, prinsip kesinambungan usaha. Ini yang going concern tadi. Maksudnya adalah proses akuntansi harus terus menerus, harus terus mencatat pembukuan secara konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian usaha. Jadi di sini perusahaan menganggap berprinsip ya bahwa usaha yang dia lakukan itu terus berjalan ya tanpa ada namanya pemberhentian usaha. Nah, kalau misalkan terjadi kerugian, bagaimana agar prinsip berkesinambungan usaha ini tetap berjalan? Perusahaan dapat melakukan namanya merger atau menggabungkan perusahaan atau diakuisisi oleh perusahaan lain, tapi perusahaan lama masih mempunyai nama. Diakuisisi mungkin 80%, 20% masih ada. Seperti itu. Selanjutnya lagi nomor 5, prinsip biaya historis. Di prinsip biaya historis ini, pencatatan biaya pada proses pembukuan adalah nilai akhir yang dikeluarkan bisnis untuk mendapatkan suatu barang atau layanan, berlaku juga pada proses tawar-menawar. Jadi ini lebih ke bagaimana historical biayanya, historical cost-nya. Jadi di sini ada proses pembukuannya, nilai akhir yang dikeluarkan bisnis untuk mendapatkan suatu barang atau layanan, berlaku juga pada proses tawar-menawar. Bagaimana proses tawar-menawarnya, bagaimana ketika kita mendapatkan suatu barang, itu historisnya kita catat. Misalkan kita membeli barang itu
harga yang diinginkan adalah 5 juta, maka kita menawar. Historisnya bagaimana? Kita menawarkan harga yang lebih rendah agar kegiatan operasional di perusahaan bisa lebih mendapatkan laba yang lebih tinggi. Ya udah ditawar 4 juta, jadi ada nilai historikalnya. Selanjutnya berikutnya ada prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika adanya kepastian mengenai kenaikan volume pemasukan yang diperoleh dari transaksi penjualan. Ketika ada transaksi penjualan, maka kita perlu mengakui namanya pendapatan. Tidak ada penjualan, maka tidak ada pendapatan. Jadi, kalau dalam 1 bulan tidak ada terjadi penjualan, ya tidak ada yang diakui, prinsipnya seperti itu. Tidak ada yang diakui sebagai pendapatan. Berikutnya, prinsip konsistensi. Di prinsip konsistensi ini, laporan keuangan yang disajikan harus konsisten. Artinya laporan tersebut tidak berubah dalam prosedur, metode, ataupun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Yang nomor, wah ini salah saya bacanya. Harusnya ke sini. Kita ke 6 sekarang. Prinsip pengungkapan penuh, yaitu seluruh informasi harus tersaji secara lengkap dalam laporan keuangan sesuai fakta yang terjadi. Jadi harus disajikan secara penuh dan lengkap sesuai realitasnya. Berikutnya yang ini prinsip mempertemukan. Prinsip mempertemukan ini penandingan ya ini. Prinsip ini adalah mencocokkan biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan. Jadi biaya yang dikeluarkan itu harus ditandingkan dengan pendapatan untuk mengetahui laba atau ruginya. Berikutnya, prinsip materialitas. Pencatatan dan pengukuran informasi dapat dilakukan secara material atau bernilai nominal. Ada nilai materialnya dan ada nilai nominalnya. Lanjutnya kita ke konsep dasar. Konsep dasar akuntansinya. Jadi ini di level 3 juga konsepnya ini. Konsep dasar akuntansi yang pertama ada namanya konsep entitas bisnis atau entity theory. Jadi di entity theory ini perusahaan sebagai suatu organisasi bisnis secara hukum terpisah dengan pemilik dari bisnis tersebut. Ini tadi hampir sama dengan prinsip ya. Konsep pengukuran uang yang selanjutnya atau money measurement konsep ini maksudnya adalah uang merupakan alat ukur umum dan paling tepat untuk pengukuran analisis akuntansi. Nah, ini hampir sama dengan prinsip yang ini satuan moneter pengukuran uangnya. Lalu yang ketiga konsep kelangsungan usaha atau going concern itu sama dengan prinsip yang tadi. Perusahaan selalu ada atau tidak akan berhenti. Going concern itu terus menerus. Selanjutnya lagi konsep dua aspek akuntansi. Konsep dua aspek akuntansi di sini maksudnya adalah hubungan bisnis antara manajemen dan pemilik mengakibatkan manajemen perusahaan selalu mempertanggungjawabkan aset yang telah dan sedang dikelolanya serta menyajikan sumber aset tersebut. Berikutnya adalah konsep biaya. Konsep biaya di sini perusahaan memiliki kepentingan untuk menentukan nilai jual agar diperoleh laba yang diinginkan. Jadi biaya yang akan dikeluarkan berapa agar laba yang diinginkan tercapai. Berikutnya ada konsep periode akuntansi hampir sama kayak tadi, yang dari periode eh, bulanan, ada periode triwulan, ada periode semester dan periode tahunan. Konsep penandingan, matching konsep itu tadi menandingkan antara pendapatan dan beban. Lalu berikutnya konsep upaya dan hasil atau effort and accomplishment. Di sini maksudnya konsep upaya dan hasil ini uh, dianggap berarti bahwa biaya dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan yang disebut pendapatan. Lalu secara konseptual pendapatan timbul karena biaya, bukan sebaliknya pendapatan menanggung biaya. Jadi intinya pendapatan itu timbul karena adanya biaya, bukan pendapatan menanggung biaya. Karena pendapatan bisa digunakan untuk modal selanjutnya, tidak hanya untuk biaya saja. Oke, sudah selesai. Bagaimana? Apa ada pertanyaan dari penjelasan tadi? Ada, Pak.
Apa? Saya catat. Tunggu. Tadi yang Catat. konsep dasar akuntansi kan itu ada kesatuan usaha atau entitas bisnis. Nah, saya tuh nggak ngerti entitas itu apa. Oke. Iya Pak, sama Pak. Saya juga nggak ngerti. Entitas ya. Iya, sama saya juga nggak ngerti. Yo, lainnya selain entitas. Ekuitas, Pak. Aktiva. Aktiva, Ekuitas. ekuitas, Relevan. Entitas. ekuitas, relevan. Apalagi? Melegitimasi. Legitimasi. Apalagi? Materialitas. Materialitas. Apa? Moneter. Materialitas. Moneter. Moneter. Apalagi? Kan. Apa? Signifikan. Signifikan. Ini kata-kata umum ini signifikan. Ada lagi? Mungkin pertanyaan? Melegitimasi itu loh, Pak. Ya. Apalagi? Melegitimasi. Evi kenapa kok share screen ya? Apalagi? Apalagi? Pak, bedanya akuntan sama akuntansi itu apa? Beda akuntan dan akuntansi. Satu lagi. Satu lagi. Anu Pak, kurang paham yang konsep dua aspek akuntansi. Konsep dua aspek. Oke. Oke. Kita membahas dari yang pertama, yaitu apa ini? Entitas. Entitas itu apa? Entitas itu adalah kata lain dari perusahaan. Itu ya. Itu Iya, adalah Pak. entitas. Aktiva. Aktiva itu apa? Aktiva itu adalah harta. Contohnya, ya tadi, kalau sekarang kalian duduk di kursi, itu adalah harta kursi itu. Kenapa kok kursi dikatakan harta? Karena kursi tersebut bisa dipakai lebih dari 1 tahun. Artinya, kursi tersebut kategorinya adalah harta tetap. Gitu. Itu untuk aktiva. Sudah jelas? Jelas, Pak. Sudah, Pak. Saya kasih lagi contoh untuk harta. Misalkan kalian punya uang, nah, uang itu bisa disebut aktiva atau harta lancar. Karena uang tersebut tidak memiliki umur lebih dari 1 tahun. Kadang kamu pegang 50.000 1 hari sudah habis. Itu maksudnya harta. Selanjutnya lagi ekuitas. Ekuitas. Ekuitas itu adalah modal perusahaan. Ya, atau modal kalian. Misalkan kalian mau membuat usaha eh, bisnis roti seperti tadi. Berapa modal yang kamu kasih? Misalkan modal yang kamu kasih pada perusahaan rotimu sebesar 1 juta. Berarti itu adalah ekuitasnya. Itu adalah ekuitas. Paham ekuitas? Paham. Selanjutnya, selanjutnya lagi relevan. Relevan itu sesuai. Jadi ya sesuai dengan misalkan eh, apa ya? Misalkan relevan, relevan sesuai laporan keuangan ya. Jadi misalkan laporan keuangan, ketika kita melakukan transaksi itu kita mendapatkan uang. Kalau kita rinci semuanya di jumlah ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Itu kita jumlah semuanya.
Dan itu harus sesuai dengan transaksi yang kita terima. Uangnya berapa? 1 juta tambah 2 juta tambah 3 juta tambah 4 juta. Di total berapa? Itu harus sesuai yang ada di pencatatan laporan laba rugi. Itu namanya relevan, sesuai. Itu ya. Paham relevan? Paham relevan? Paham. Paham. Sekarang ke legitimasi. Jadi legitimasi itu sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa penerimaan keputusan pemimpin atau pejabat pemerintah pelaksanaan kekuasaan telah sesuai prosedur yang berlaku pada masyarakat umum. Jadi intinya ini adalah eh, si pejabat atau seperti sekarang ini presiden itu membuat namanya kebijakan-kebijakan tentang PPKM diperpanjang terus. Itu sebenarnya untuk apa sih PPKM diperpanjang? Jadi legitimasinya itu memutuskan kebijakan tersebut agar tidak terjadi penambahan kasus COVID. Jadi intinya legitimasi itu membuat namanya kebijakan atau membuat keputusan semacam seperti itu. Itu adalah legitimasi. Kita paham? Paham? Legitimasi? Sudah. Paham. Lanjut lagi kita ke materialitas. Materialitas itu dalam bahasanya itu kayak materi ya. Material itu berarti kita lebih ke berprinsip bahwa perusahaan itu akan mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan laba. Kalau kita ibaratkan dengan hubungan kan ada hubungan yang modelnya matre. Matre itu kan dia mencari keuntungan, cari uang pada pasangannya. Jadi seperti itu. Untuk apa? Untuk menghasilkan keuntungan kepada dirinya. Untuk mencari laba kepada dirinya. Dia untung kalau berpasangan. Ini kalau kita ibaratkan dengan pacaran yang seperti materialistis atau matre seperti itu ya. Jadi kalau kita pacaran dengan orang yang kaya, berarti kita nanti akan mendapatkan apa-apa yang kita inginkan. Misalkan sekarang saya pengen HP baru, saya minta. Jadi cepat dapatnya itu. Itu kalau tentang kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau tentang perusahaan materialitas itu bagaimana caranya perusahaan itu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara berinovasi kepada produknya dan memasarkan dengan baik pada masyarakat. Itu intinya materialitas. Mana paham? Paham. Paham. Selanjutnya moneter. Moneter itu adalah kebijakan ya. Kamu ada yang pernah dengar berita tentang krisis moneter pada tahun berapa ya? Orde Baru, era Orde Baru. Ada yang pernah dengar ceritanya itu? Pernah. Belum. Ada yang belum, ada yang pernah. Jadi waktu itu terjadi namanya krisis moneter ya, di mana keuangan negara itu lebih banyak utangnya daripada harta yang dimiliki oleh negara. Jadi dikatakan negara itu hampir bangkrut gitu ya, karena investasi yang terlalu besar oleh negara dan akhirnya presiden waktu itu Pak Soeharto itu diturunkan jabatannya diganti presiden baru dan membentuk namanya kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu untuk menekan bagaimana kemampuan suatu negara itu untuk membayar utang tersebut. Mungkin mencari utang lainnya untuk menambal utang yang sudah terlalu besar dan menyebabkan krisis moneter tadi. Nah, intinya moneter itu sebuah kebijakan ya, sebuah, sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Jadi Bank Indonesia yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Mungkin kebijakan moneter yang dilakukan selain meminjam uang lagi untuk menutup utang lainnya, mencetak namanya uang ya, mencetak uang rupiah, mungkin nominalnya diperbanyak. Nah, dulu kan uang itu 20.000 itu kalau sekarang ya anggapannya sudah bisa dikatakan 2 juta kalau sekarang. Nah, kenapa kok terjadi penambahan angka 00 tadi? Itu karena semakin tahun semakin adanya krisis moneter itu agar krisis moneter tadi bisa ditekan, akhirnya kita melakukan namanya kebijakan moneter, mencetak uang dengan variasi baru, yaitu menambahkan angka 0 di bawah, di belakang 2, di belakang 3, dan di belakang angka-angka nominal awalnya. Gimana?
Moneter sudah paham? Paham. Selanjutnya lagi signifikan. Jadi signifikan itu naik ya, semacam kayak naik gitu signifikan itu. Misalkan contoh di umumnya itu kamu apa namanya eh, kelas 1 SMP kamu itu peringkat 5. Lalu berikutnya kamu kelas 2 itu kamu jadi peringkat 1. Itu ada kenaikan yang sangat signifikan. Maksudnya seperti itu. Jadi kenaikannya terus apa namanya? Kenaikannya itu sangat tinggi. Kalau misalkan kamu di kelas 2 naik ke peringkat 3, di kelas 3 naik ke peringkat 1, itu kenaikannya signifikan saja ya. Jadi standar dari 5 ke 3 naik lagi ke 1. Jadi seperti itu. Intinya signifikan itu naik kata-kata lainnya. Itu. Bagaimana? Bagaimana? Sudah? Jelas? Signifikan? Jelas, jelas. Sudah jelas. Oke, selanjutnya bedanya akuntan dan akuntansi. Akuntan itu orangnya, kalau akuntansi itu ilmunya. Itu intinya. Mana Faiz? Iya, Pak. Itu ya. Akuntan orangnya. Akuntan itu orangnya. Kalau akuntansi itu ilmunya. Itu intinya. Yang terakhir, mana Faiz? Sudah? Sudah. Yang terakhir di sini ada konsep dua aspek. Saya bacakan keterangannya di sini. Setiap transaksi dibagi ke dalam dua aspek yang tidak terpisahkan. Salah satu aspek berhubungan dengan penerimaan atas suatu manfaat tertentu, sedangkan aspek yang lain berhubungan dengan pemberian atas manfaat tersebut. Jadi di sini lebih ke modelnya antara pendapatan dan beban ya. Kalau di pendapatan itu kita menerima untuk manfaat tertentu itu berapa, dan kalau di bebannya itu kita melakukan pemberian atas manfaat tersebut itu berapa. Jadi contohnya kita melakukan penjualan, kita mendapatkan pendapatan berapa. Itu aspek yang pertama. Sedangkan aspek yang kedua yang kita bisa eh, tandingkan itu adalah dari pendapatan yang sudah kita terima tadi, kita keluarkan untuk membayar listrik yang bermanfaat untuk operasional perusahaan kita agar mesin selalu berjalan, itu berapa? Jadi seperti itu. Antara pendapatan dan beban ini tidak bisa dipisahkan. Itu maksudnya konsep dua aspek. Gimana? Tadi siapa Mas Adila? Gimana Mas Adila? Bukan saya Pak yang nanya. Loh, siapa tadi yang tanya? Saya, Pak, sudah Oh, paham. Rika. Iya. Gimana Rika? Sudah paham, Pak. Apa? Oke. Saya tambahin lagi pada hari ini itu ada namanya standar akuntansi ya. Jadi ini kamu catat sekarang di kalian. Standar akuntansi. Standar akuntansi di Indonesia bernama SAK. Silakan dicatat. SAK besar semua. Kepanjangannya gimana? Diulangi, Pak. Kamu catat tambahan ya. Standar akuntansi. Judulnya. Apa, Pak? Judulnya adalah standar akuntansi. Oh, dari tadi kamera saya nggak hidup sih. Standar akuntansi namanya. Ya, Pak, sudah. Sih, kelas online sebentar. Nanti tak tak kesamaan di bawah wis. Sih, sebentar ya. Mana? Lah ditinggal. Ditinggal rek. Oh, sih perkiraan. Sih dulu ngomongan nih. Saya sih nggak dapat. Ditinggal tanpa kepastian. Lah kok meduwe?
Kulo Kok sampe takono sing jare ya? takon. Ayo ngene iku lek ngomong metu wek. Oh, meduwe. Ada meduwe. Kan kaya ratu wek ae. Manda biduan nyanyi Hana. Ngomong. Tempat dan waktu dipersilakan. Hana konser. Beli trine kelas. Awakmu gempar ndak ada. Manda durung ada srek. Yo Manda iku Cekebrek dengan cekebrek. Tunggu tekan. Kakean bensin nih. Sing nulis kirim no grup dewek. Rek, penjelasannya wong iki mau dirangkum ta? Pokok rungokno ae wong ngomong apa wis. Mangan Antaria. Oke, lanjut. Sudah nulis standar akuntansi? Sudah. Salahnya, Sudah. standar akuntansi di Indonesia disebut SAK besar semua. Disebut apa, Pak? SAK. Buka kurung, standar akuntansi keuangan. Tutup kurung. Dan dibagi menjadi 4 antara lain satu PSAK dalam Satu kurung napa, Pak? apa? Satu napa? 1 PSAK besar semua, PSAK dalam kurung pernyataan standar akuntansi keuangan dua SAK strip etap Bisa diulang, Pak. 2 Strip apa? SAK strip etap 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 panjangannya buka kurung standar akuntansi keuangan untuknya kecil ya U-nya untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Saya ulangi lagi. Untuk Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. tanpa apa, Pak? Tanpa Tanpa apa, Pak? akuntabilitas publik. Sudah. Kurung dah kan. Wis, Iya. Akuntabilitas terus apa, Pak? publik, akuntabilitas publik. Ketiga, PSAK syariah.
PSAK Syariah. Panjangannya ya PSAK tadi sama, pernyataan standar akuntansi keuangan syariah. Berikutnya lagi, yang keempat, SAP. SAP, SAP besar semua, SAP. Standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah. Sudah. Jadi ada 4 itu. Di bawahnya lagi ditambahi SAK diadopsi dari IFRS. Apa, Pak? IFRS. Itu nomor 5 ya, Pak? Kan di bawahnya, selainnya nomor 5 kan tadi cuma 4. SAK diadopsi dari IFRS. Lupa saya kepanjangannya IFRS. Kepanjangan IFRS. Tak cari dulu. Dalam kurung internasional tulisannya. Internasional finansial pakai C, finansial. Terus, Pak. Finansial reporting standar. Oke, sudah. Oke, itu tambahannya. Sekarang saya ceritakan tentang standar akuntansi. Jadi intinya standar akuntansi keuangan itu di internasional sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah IFRS tadi atau International Accounting IFRS International Financial Report Standard. Nah, dan yang kedua adalah FASB. FASB itu adalah Financial Accounting Standard Board. Jadi ada 2 kiblat sebenarnya di internasional. Kalau Islam kiblatnya ke Arab Saudi sana di Mekah, di Ka'bah. Nah, kalau akuntansi kiblatnya sebenarnya ada 2, tapi Indonesia mengadopsi atau berkiblat pada IFRS. IFRS itu pusatnya ada di London, di Eropa. Kalau yang FASB itu pusatnya ada di Amerika. Ceritanya seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengadopsi IFRS tadi, dijabarkan dalam bentuk beberapa pernyataan, yaitu PSAK. Nah, di PSAK itu nanti kamu bisa tahu tentang segalanya di akuntansi. Cari, ada nomornya biasanya. PSAK 01 apa, PSAK 02 apa. Kayak undang-undang, kayak pasal berapa, kayak seperti itu. Jadi itu tentang standar akuntansi. Nah, standar akuntansi yang pada era sekarang ini sebenarnya sudah dikembangkan lagi. Nggak hanya ada SAK ETA, PSAK Syariah, PSAK, lalu ada SAK, apa tadi itu satunya? SAP ya, satunya ya. SAP, dan ada lagi itu namanya SAK EMKM. SAK EMKM ini dia itu mengatur tentang entitas mikro kecil menengah atau UMKM. Dan yang terbaru lagi ini masih proses itu adalah SAK pondok pesantren. Jadi untuk mengatur keuangan yang ada di pondok pesantren. Jadi intinya akuntansi itu di mana-mana ada kok. Nggak hanya di bagian-bagian perusahaan, lembaga. Ternyata di pondok pesantren juga ada. Masjid juga ada.
Ngomong-ngomong ini barusan saya dengar-dengar berita itu katanya di masjid-masjid daerah Pujon ini katanya sih saya belum tahu realnya, belum tahu tanya ke sumbernya juga. Itu juga disuruh menyusun namanya laporan keuangan, gak hanya amalnya diterima berapa gitu, enggak, ternyata perlu dicatat juga. Tuh. Jadi itu adalah standar akuntansi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang materi pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin lebih jelas lagi? Dua boleh. Ada tidak? Tidak. Ada, Pak. Apa? Apa? Tadi Pak Tommy kan menjelaskan tentang itu kan. Apa sih itu? Double entry, triple entry itu loh, Pak. Nah, itu saya belum paham. Maksudnya apa gitu. Ya. Langsung saya jawab. Apa Faiz? Apa Faiz? Enggak, Pak. Luwe? Enggak, Iya, Pak. Pak, katanya luwe. Nah, kamu nggak sarapan tah? Wong kita mulai 8:30 kok harusnya pagi tadi sarapan. Habis ini kuis loh, Rek. Habis ini. Kan Kita nggak boleh standby-nya 9 loh, Pak. Kenapa? Standby-nya Kuis dari jam nopo, Pak? Sik. Satu-satu. Apa, Septira? Si Faiz kan lapar, Pak. standby-nya dari jam 7. Si Faiz lapar. Terus, Loh, aku nggak ngomong luwe. Septira Pak, kenapa? belum. Kan katanya Septira kenapa? Tadi? standby-nya dari jam 7 terus Faiz lapar. Oh. Iya, Pak, ngechat saya di WA katanya lapar lama gitu. Ya wis sambil makan Eh, nggak Manda, apa-apa. kan aja. Kamu Anda ngambil lo kita makan iya, wis. Manda, ya. Is. Sama dengarkan nggak apa-apa, Faiz. Ambil lo makan. Pak Manda, tadi Pak mau tanya ke Samian. Iya tanya oh. Habis ini ya. Saya jawab single, double, dan triple. Saya bukakan contoh aja. Habis ini selesai, tenang. 2 pertanyaan aja. Ini adanya contoh yang double entry ya. Oke, bisa lihat semuanya? Gimana bisa lihat semuanya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Ini adalah double entry dalam bentuk jurnal umum. Double entry-nya di mana? Ini ada debit dan kredit. Ini adalah double entry. Cara pencatatannya ya seperti ini. Jadi kalau ada transaksi, ini contohnya yang pertama adalah accrued expense pada casing bank 7.500.000 seimbang antara debit dan kredit. Ini adalah transaksi pembayaran utang beban. Maksudnya utang beban itu kita bayar tagihan listrik bulan lalu. Nah, kita catatnya gini, accrued expense pada casing bank. Jadi kalau yang di sebelah kredit itu nyatetnya agak menjorok ya, ada jaraknya ini. Kalau yang debit itu mepet dengan garisnya. Ini 7.500.000, 7.500.000. Banyak yang harus kalian pahami nanti. Ini apa maksudnya, ini apa maksudnya. Nanti aja dulu. Sekarang selanjutnya yang single entry. Kalau single entry itu biasanya cuma gini, nomor, keterangan mungkin transaksinya apa, lalu penerimaan, terus pengeluaran, terus saldo. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini contohnya, misalkan nomor ini tanggal aja, jangan nomor. Di sini adalah transaksi bulan Desember, tanggal 2 misalkan. Tanggal 2. Keterangannya apa? Membayar gaji. Di sini ketik membayar gaji. Membayar gaji itu masuk di mana? Uangnya keluar, berarti taruh di pengeluaran. Misalkan 200.000. Nah, saldonya berapa? Berarti minus karena nggak ada pemasukan kan? Minus 200.000 karena sudah keluar 200.000.
Misalkan seperti ini. Nah, misalkan ada pendapatan tanggal 4, pendapatan jasa. Misalkan salon ini pendapatan kerimbat, pendapatan jasa kerimbat misalkan. Kerimbat. Oke. Nah, di sini kita menerima sebesar 400.000. Berarti sekarang saldonya berapa? 200.000. Ini minus 200 ditambah 400. Ketemunya 200. Ini adalah single entry. Dikatakan single karena kita tahu keseimbangannya ada di sini, di saldo. Kalau triple itu kita tahu keseimbangannya di debit, kredit, ditambahi di sini ada. Maaf, Pak, maaf. Ya, Pak, ya. tadi Google bisa ulang nggak? Tadi Google Meet saya habis mati. Apa? Diulang yang mana ini? Diulang yang mana? Mati dari tadi loh, Pak. Nggak Oh, tahu tiba-tiba nutup. ya nanti lihat di YouTube. Saya ulangi lagi ya, yang single dan double ya. Saya ulangi single dan double, perhatikan. Kalau single entry itu contohnya seperti jurnal umum ini. Ada debit dan kredit, dan ini nominalnya sama. Ini double entry ya, maaf. Kalau yang double entry itu ada debit dan kredit, dan nominalnya sama antara debit dan kreditnya sebesar 7,5 atau balance atau seimbang. Sedangkan kalau yang single entry itu bentuknya seperti ini. Single itu kita tahunya bahwa itu single, kita tahu keseimbangannya atau neracanya itu di saldo sini. Misalkan ini tanggal 2 membayar gaji 200.000, berarti kita keluar uang 200.000, artinya minus 200. Lalu tanggal 4 kita menerima pendapatan jasa kerimbat, kita menerima 400.000. Maka sekarang keseimbangannya atau saldonya sebesar 200.000. Didapat dari 400.000 ini ditambah dengan minus 200, sisa 200 saldonya. Begitu. Itu yang dikatakan dengan single entry. Kalau yang triple entry, kita tahu dari debit, kredit ditambah saldo di sini. Tanggal 1 berarti saldonya 7,5. Tanggal 2 berarti saldonya 7,5 tambah 750. Tanggal 3 tambah lagi mungkin 2 juta. Tergantung kita lihatnya saldo apa. Kalau misalkan ini ada saldo casing bank, berarti yang dijumlah yang ada casing banknya saja. Kalau nggak ada, nggak usah dijumlah. Dan kita nggak pernah menggunakan triple entry, kita hanya menggunakan double entry. Kalau di lembaga nanti kita menggunakan single entry. Itu. Bagaimana? Marda, bagaimana? Yang tanya? Berarti yang double entry itu debit sama kreditnya itu nominalnya seimbang. Gitu. Ya. Ya, gitu. Sudah? Sudah, Pak. Terima kasih. Manda, sama-sama. Manda mau tanya? Bukan saya, Pak Faiz tadi yang mau Faiz mau tanya. tanya Manda apa? Pak Tirase. Bisa. Jalan-jalan. Bukan Pak Faiz. Ya, bisa tanya. Oh, wis, apa? Gak ada. Gak Manda jadi masih Pak Tirase Manda. Wedi Kak Wani. Pak, kita santai aja ya, gak usah yang Manda iku takut terus. ngomongin di grup. Kenapa? Di grup kenapa? Beri Pak. Manda tanya Pak, katanya Saman sudah menikah. Belum. Sebentar lagi doakan. Amin. Iku lho, Man. Iku lho Manda, iku lho. Gitu. Sama Manda di stalking. IG. Apa? Saya Stalking kok nggak apa-apa. IG Pak. IG Samian. Iya, stalking kok nggak apa-apa. Bebas. nggak apa-apa ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Oh, lali followin dah. Ya, di follow ya. Nanti kalau tahu Nanti ini Ya. murid, insya Allah tak follow back. Apalagi pertanyaan tentang pelajaran, ayo. Wis, ada atau tidak? Faiz tadi mau tanya Pak pada saya. Apa? Tanya apa, Pak Is? Kenapa aku gak takut? Bisa, ada apa enggak? Sudah Pak, sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sudah lapar, makan siang.
mau tanya sing asli. Isanya, oh daripada kamu belum, nanti kita ketemu lagi satu minggu Loh, depan. aku emang kata anu Pak, nakono pertanyaan mandai iku lho. Apa pertanyaannya? Ya niku mang niku sing ditakono Reva iku. Wah, itu pusing itu. Yang terpenting itu ya, kamu like, subscribe, sama komen di channelnya Jurusan ya.